Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, lama sudah tidak berjumpa. Nah, dalam kali ini ya, video kali ini Kak Ari akan membahas mengenai bab 6 ya, IPA kelas 7 semester 2 kurikulum 2013 part 1. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, di sini ada peta konsep mengenai bab sistem tata surya, di mana kita yang pertama akan membahas mengenai matahari. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai planet dalam. Kemudian yang ketiga ada planet luar. Kemudian ada yang disebut dengan komet. Kemudian ada yang disebut dengan meteorit. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan asteroid. Nah, di part pertama kali ini kita akan membahas ke-6 pembahasan dari sistem tata surya yang ini, oke? Nanti di part 2 kita akan membahas mengenai bumi ya, rotasi bumi, evolusi bumi, kemudian gerhana bulan, dan evolusi bulan. Lanjut. Oke, apa sih tata surya itu? Nah, di mana tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya. Jadi matahari ini merupakan pusat tata surya, di mana planet-planet, komet, meteorit, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Jadi planet-planet yang kecil ya mengelilingi matahari ya, mengelilingi matahari pada orbitnya gitu. Nah, inilah merupakan pengertian dari tata surya ya, merupakan susunan benda langit. Kemudian di mana di sini kita lihat ada tabel 6.1 rata-rata kecepatan orbital planet dalam tata surya, di mana ini rata-rata kecepatan orbita ya, orbit itu lintasan planet-planet. Yang pertama ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, ini kecepatannya bisa kalian lihat di sini, di mana kecepatan ini saat orbita ini mengelilingi matahari. Kemudian lanjut, nah kita akan membahas ke materi yang pertama, yaitu mengenai matahari atau dalam bahasa Inggris disebut dengan sun. Oke, matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi intens dan panas matahari tidak akan ada kehidupan di bumi, di mana matahari ini memiliki 4 lapisan. Nah, di mana matahari ini merupakan bintang ya, bintang, bukan merupakan planet ya. Jadi matahari ini merupakan bintang yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, di sini ada bagian yang pertama, ada core atau yang disebut juga inti. Kemudian ada kromosfer, kemudian ada fotosfer, kemudian ada bagian luar, ada zona radiasi dan zona proses aliran energi. Oke, kita bahas inti matahari, di mana inti matahari memiliki suhu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius, sangat panas ya, yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Nah, di mana core ini berfungsi sebagai sumber energi, SE ya kita singkat, sumber energi dari matahari. Energi dari inti akan diradiasikan ke lapisan luar, dipancarkan ke lapisan luar ya matahari, dan kemudian sampai ke luar angkasa gitu. Kemudian lanjut ada fotosfer, di mana memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin, derajat Kelvin, dengan ketebalan sekitar 300 km. Nah, di mana fotosfer ini, yang ini ya, yang ini. Nah, matahari keluar, nah sebagian besar ya radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Nah, di mana sinar matahari yang kita rasakan di bumi ini merupakan pancaran radiasi dari fotosfer. Nah, di mana matahari itu terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat dan dingin serta lebih gelap dari wilayah sekitarnya. Jadi maksud dingin di sini lebih dingin daripada yang ini, inti ini, seperti itu.
Lanjut ke yang ketiga, ada kromosfer, di mana kromosfer ini memiliki suhu sekitar 4.500 derajat Kelvin dan ketebalannya itu 2000 km, di mana kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan atau pada waktu terjadi gerhana matahari. Nah, di mana kromosfer ini warna merah ini nih di pinggiran ini ya. Nah, ini merupakan kromosfer ya, seperti ini gelang merah gitu pada gerhana bulan matahari total maksudnya. Lanjut, nah ada yang terakhir, ada bagian korona. Korona ini merupakan lapisan terluar ya, di sini ya lapisan terluarnya, lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1000 derajat Kelvin dan ketebalannya yaitu sekitar 700 km. Nah, ini yang paling tebal ya, korona ini memiliki warna keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhu yang sangat tinggi. Nah, di sini korona ya di bagian luar. Korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Nah, itulah 4 bagian dari matahari. Yang pertama ada inti atau core, kemudian kromosfer, ada fotosfer, dan korona. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai planet dalam. Apa sih planet dalam ini? Oke, kita harus tahu dulu planet itu apa. Di mana planet adalah benda langit ya, yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, kan tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Jadi planet ya maksudnya planet ini tidak memiliki sumber energi cahaya, ya. Tidak memancarkan cahaya sendiri, tapi menerima cahaya dari bintang, yaitu matahari, seperti itu. Lanjut, di mana planet dalam ini yang pertama di sini yang gambar ini ada Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Kemudian ada yang kedua yaitu ada Venus. Kemudian ada Bumi. Nah, ini adalah tempat hidup makhluk hidup. Kemudian ada Mars. Nah, keempat planet ini merupakan 4 planet dalam. Seperti itu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu planet luar. Planet luar disebut dengan planet Jovian. Planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari. Nah, berukuran besar, memiliki banyak satelit dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia, di mana planet-planet dalam dan luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Nah, di mana planet luar terdiri atas yang pertama, yang ini ada Jupiter, kemudian Saturnus, kemudian ada Uranus, kemudian ada Neptunus. Nah, inilah merupakan 4 dari planet luar. Oke. Ada planet yang dulunya itu yang dinamakan Pluto ya, ditemukan pada 1930, tetapi pada tahun 2006 planet Pluto ini tidak dikategorikan sebagai planet ya. Kenapa? Karena planet Pluto ya, menurut sebagian besar peneliti ahli astronomi ini tidak memenuhi kriteria untuk menjadi planet seperti itu, maka tidak dikategorikan sebagai planet luar. Oke, jadi hanya 4 saja yang planet luar. Kemudian ya keempat kita membahas mengenai komet. Apa sih komet itu? Dimana komet berasal dari kata Yunani yaitu komet ya, komet artinya berambut panjang. Nah, di mana komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, di sini ada gambar komet ya. Di sini ada ekor nih, ada ekornya memanjang. Kemudian ada ekor debu, kemudian ada inti komet seperti ini. Bulat ya, lonjong. Kemudian ada bola gas dan debu. Nah, di mana bagian-bagian komet yaitu sebagai berikut. Yang inti komet ini yaitu bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, dan tersusun dari debu dan gas. Kemudian ada B, ada koma, yaitu daerah kabut di sekitar inti di sini ya, di sekitar ini. Kemudian ada ekor komet, di mana ekor komet itu bagian yang berukuran lebih panjang. Nah, ini
ekor ya. Arah ekor ini komet selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Jadi pergerakannya ekornya ini selalu menjauhi matahari. Nah, inilah yang disebut dengan komet. Lanjut ke 5 ya, materi kelima yaitu mengenai meteorit. Apa sih meteorit itu? Meteorit adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa, di mana meteorit ini mengelilingi matahari dengan orbit tertentu, jadi mempunyai lintasannya sendiri dan kecepatan yang bervariasi, di mana meteorit tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Bayangkan ya, begitu cepatnya pergerakan dari meteorit ini. Oke. Ketika meteorit tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai bumi, meteorit akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Jadi ada pada tahun 1900 sekian ya, ada meteorit yang jatuh ke bumi di mana bertabrakan dengan atmosfer bumi, dan hasil dari sisa tabrakan itu, hasil gesekan itu jatuh ke permukaan bumi seperti meteorit yang ada di Arizona, Amerika Serikat. Nah, jadi meteorit yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut meteor. Nah, inilah meteor yang disebut meteor ini merupakan meteorit yang jatuh ke bumi gitu, yang habis terbakar. Nah, apabila meteorit tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi disebut meteorit gitu. Nah, meteor jadi kalau meteor ini yang habis terbakar ya, tidak ada sisa atau puing-puing dari logamnya. Kalau meteorit ini ada sisanya nih, menimbulkan lubang sebesar ini di Arizona. Ya, ini hasil dari meteorit. Lanjut yang terakhir, pembahasannya mengenai asteroid. Apa itu asteroid? Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet, di mana sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter, yang disebut dengan sabuk asteroid. Nah, di sini antara Mars, ini ada Mars, kemudian ada Jupiter. Nah, di sini merupakan batu-batu, potongan batu yang mirip materinya itu sama seperti penyusun planet. Nah, ini batu-batu kecil ini nih merupakan asteroid. Nah, jadi kalian sudah tahu ya mengenai matahari, apa itu planet dalam, planet luar, mengapa Pluto tidak dimasukkan atau dikategorikan pada tahun 2006 itu dihentikan sebagai planet gitu. Kemudian komet, apa itu meteorit, dan apa itu asteroid. Oke? Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita lanjut ke di part 2-nya mengenai rotasi bumi, kondisi bumi, dan satelit bumi yaitu bulan. See you!